Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah, niki kurang lebih jam 9 pagi, pagi-pagi, Selasa pagi, hari Selasa pagi, tanggal pinten niku sekawan April utawi hari yang ke 14 atau 15, maaf lupa ini, Ramadan. Nah, alhamdulillah saat ini saya berkesempatan untuk berada di sini di tengah-tengah padang rumput ini di Stadion Gumilir. Ini di Stadion Wijaya Kusuma Gumilir Cilacap. Saya berdiri di tengah-tengah sini, di tengah rumput. Nah, rumputnya masya Allah begitu indahnya, menghijau, rapi, rata, tertata rapi, merapatkan barisan, meluruskan barisan rapat. Padahal nun sewu, ini saya tahu persis setiap minggu itu dipotong 2 kali pakai mesin pemotong rumput oleh beberapa petugas, dengan harapan memang supaya rumputnya tidak tumbuh tinggi. Tetapi itulah rumput. Rumput itu gambaran manusia yang berkelompok, yang berhimpun, ada yang dari komunitas maupun kalau yang lebih besar lagi itu ada di sebuah negara, yaitu menjadi sebuah bangsa. Bangsa itu terdiri dari rakyat. Inilah rumput. Rumput itu tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya daya apa-apa. Mau diinjek, mau dipotong, mau di apa saja, dia tidak punya daya apa-apa. Tidak bisa melawan. Gitu. Tetapi rumput kalau sudah bersatu seperti ini, ini menggambarkan bahwa mau dipotong sehari sekali atau seminggu sekali ataupun sebulan sekali, rumput tidak akan pernah berhenti untuk tumbuh. Semakin dipotong, semakin tumbuh, semakin subur, semakin menghimpun kekuatan, semakin tidak ada yang bisa mengalahkan rumput ini. Demikian pula, ini gambaran sebuah negara. Kalau negara itu rakyatnya itu bersatu padu, merapatkan barisan untuk mempertahankan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu, kekuatan rumput tidak akan bisa dipatahkan maupun dikalahkan oleh kekuatan dari manapun. Nah, itu. Semakin dipotong, semakin tumbuh, semakin merapatkan barisan, semakin kuat. Demikian pula lah kita hidup di sebuah negara. Negara itu ibarat ini. Kita hidup di tengah-tengah negara yang diatur, yang dibingkai oleh pagar clear. Pagar clear itu ada tembok yang setinggi 5 meter. Temboknya setinggi 5 meter. Kemudian setelah itu ada pagar di dalamnya lagi. Pagar pun dikasih berduri. Nah, itu. Nah, ini ibaratnya kalau negara kita itu adalah negara Republik Indonesia.
kita hidup dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah dibingkai oleh aturan apapun itu. Tetapi walaupun kita sudah dicoba oleh berbagai macam cara, oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh orang-orang tertentu, oleh segerombolan mereka-mereka tertentu yang punya kekuatan baik finansial maupun kekuatan-kekuatan dana yang lain sebagai yang diandalkan mereka. Tetapi Indonesia akan tetap bersatu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu dibikin oleh para sesepuh pinisepuh senior, para utusan-utusan Allah di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Ya dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia, kita sejak 1945 kita merdeka. Kemudian setelah itu dengan perkembangan dinamika politik dan sebagainya, ada yang mencoba menjadikan negara Republik Indonesia Serikat, ada yang mencoba menjadikan negara federal, kemudian dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Dasar 45. Setelah itu beberapa di era Orde Baru, terutama di era reformasi itu, Undang-Undang Dasar 45 dicoba untuk dibuat sedemikian rupa sesuai dengan keinginan mereka yang kebetulan baru berkesempatan untuk bisa mengubah aturan itu, hingga diamandemen, di segala macam, termasuk semuanya saja dengan aturan-aturannya, dengan apanya saja. Tetapi nuwun sewu, kalau Allah sudah menghendaki menentukan lain untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri teguh di Indonesia ini, tetaplah kokoh berdiri. Nah kemudian jangan khawatir kepada kita bangsa Indonesia. Percayalah suatu saat nanti, pada saatnya nanti akan segera diturunkan kembali oleh Allah yang bisa mempersatukan kehendak semua bangsa Indonesia, yang baik itu idenya, gagasannya, kemudian semua ide-idenya, gagasannya itu bisa masuk akal, dan itu ternyata diterima oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, oleh rakyat, oleh rumput. Suatu saat nanti akan muncul kita doakan saja, kita usaha, sebab jangan cuma berdoa, tapi juga harus tetap berusaha, berikhtiar bagaimana supaya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa kembali seperti cita-cita luhur bangsa Indonesia melalui the founding father. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi kepada kita semua. Percayalah, siapapun orangnya, itu kalau sudah diutus oleh Allah untuk nantinya mengatur, mempersatukan bangsa Indonesia ini, mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kekayaannya sudah luar biasa, baik tanah, air, maupun segala sesuatu isinya yang dikandung di bumi Indonesia ini, suatu saat akan bisa dikembalikan, dinikmati oleh yang berhak, yaitu seluruh warga negara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, demi kemakmuran rakyat Indonesia. Kalau tak sekarang masih ada di
perairan, yaitu di lautan, ikan mungkin masih diambil oleh bangsa lain, tetangga kita. Karena memang ya kita maklumi nggak apa-apa, karena mereka memang teknologinya lebih maju daripada kita. Kemudian ada tambang, baik tambang emas dulu baik di Freeport, tambang batu bara baik itu di Kalimantan maupun di sekitarnya, dikeruk sedemikian rupa. Kemudian yang sekarang itu terbaru adalah di Sulawesi, yaitu dengan adanya tambang nikel. Itulah luar biasa kekayaan bangsa Indonesia. Tetapi percayalah, biarlah untuk sekarang memang mungkin Allah memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa lain, umat lain untuk sama-sama bisa menikmati karunia Allah yang ada di Indonesia ini, yang ada di negara kita ini. Untuk semua itu nanti kalau pada saatnya mereka sudah ikut merasakan semua karunia Allah yang dikaruniakan kita di negara kita ini, insya Allah nanti Allah akan dengan sendirinya akan memberikan hidayah kepada siapapun. Karena manusia itu suatu saat pasti akan ada batasnya. Perasaan cukup itu pasti ada. Pasti ada, percayalah. Karena itu sudah sunnatullah, qudratullah. Suatu saat kemampuan, kekuatan, apapun kita itu pasti ada batas akhirnya. Oleh karena itu sekali lagi monggo kita jangan kecil hati, jangan pesimis, jangan sedih. Biasa saja kita jalani dengan kehidupan ini dengan biasa saja. Menurut saya yang udahlah, mikir engkang enteng mawon, kita lakoni engkang enteng mawon, dan selalu lahir batin kita itu enteng mawon. Sedaya kita pasrahkan dumateng kehendak Sang Maha Penghendak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makaten mugi-mugi wonten manfaatipun, wonten kirang langkungipun, kawula nyuwun agunging samudra pangsami. Matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.